sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hey Doc Podcast Brawijaya. Senang banget nih, saya Dr. Amalia Almira selaku host di podcast hari ini akan ngobrol bareng dengan salah satu dokter spesialis obgyn dari Brawijaya Hospital Antasari. Podcast kita pada hari ini akan membahas sukses mempersiapkan kehamilan bersama dengan Dr. Uf Badazi, spesialis obstetri dan ginekologi dari Brawijaya Hospital Antasari. Saat ini dok, ada beberapa pertanyaan nih yang bisa menjadi edukasi bagi sahabat Brawijaya, khususnya pada wanita yang sudah menikah ataupun calon ibu yang sedang mempersiapkan kehamilannya. Baik dok, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Dr. Almira, terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, paling tidak kita bisa memberikan suatu edukasi kepada orang-orang yang mungkin memerlukan. Baik, itu dia yang kita tunggu dok. Baik, hari ini kita akan memulai tanya jawab dari banyak banget nih dok, pertanyaan dari sahabat Brawijaya. Udah siap nih dok untuk ditanya-tanya? Insya Allah siap. Oke, baik dok. Kita mulai ya dok. Baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok ya. Pertanyaan pertama, kapan sih seorang wanita itu mulai mempersiapkan kehamilannya? Jadi kalau kita bicara tentang kehamilan, kita harus mundur banyak ke belakang. Pertama adalah persiapan pada saat dia akan menikah. Begitu dia memutuskan akan menikah, maka yang harus dipersiapkan adalah kapan dia itu siap untuk dihamilkan. Nah, pada saat itu yang terbaik adalah melakukan screening di saat awal. Menurut idealnya ya Dr. Almira, sebaiknya pada saat kita memutuskan untuk melihat pasangan ini cocok untuk kita atau tidak, kita melakukan namanya premarital screening. Pada saat itu dilihat apakah kita sehat atau tidak sebagai wanita, apakah pasangan kita sehat atau tidak, sehingga pada saat nanti kita mempersiapkan menuju kehamilan, jauh akan lebih mudah. Yang pertama adalah pastinya kita harus lihat dari segala sesuatu yang sifatnya dasar. Vital sign-nya seperti apa? Kemudian postur tubuhnya seperti apa? Apakah saya kurus boleh hamil atau enggak, susah hamil atau tidak? Saya gemuk bisa hamil atau tidak? Saya orang normal berarti saya akan lebih mudah untuk dihamilkan. Itu semua bukan jawaban yang mudah untuk dilihat, tapi semua harus dilihat. Jadi ada awalnya kita melakukan investigasi dengan pemeriksaan anamnesis, yang kedua dengan pemeriksaan sederhana, pemeriksaan vital sign, sampai dengan timbang tinggi, BMI-nya berapa, body mass index gitu ya, sehingga kita tahu bahwa kita ke depan akan menyarankan apa untuk pasangan ini bersiap untuk berkonsepsi. Baik, berarti yang dilihat banyak nih dok. Jadi dari pertanyaan dasar dulu, dari segi wanitanya maupun juga laki-lakinya harus siap secara fisik juga ya dok. Baik, melanjutkan dari penjelasan dokter tadi soal BMI nih dok. Biasanya wanita ini kan pasti mikirnya sebelum dan sesudah hamil nanti ada perubahan postur tubuh dan segala macam. Ada juga mitos yang bilang kalau gemuk lebih susah hamil gitu. Nah kebetulan bagaimana tuh dok menjelaskan dari segi postur tubuhnya si wanita ini sendiri, apakah itu juga mempersulit atau lebih mudah pada orang yang kurus untuk memulai kehamilannya? Bagaimana dok? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang BMI dibagi, ya kita tahu ya ada lean, normal, fat gitu ya. Kita bagi menjadi 3. Walaupun nanti yang namanya fat itu dibagi lagi menjadi bisa dielaborasi lebih jauh lagi. Nah, apakah orang kurus mudah untuk dihamilkan? Jawabannya belum tentu dan mungkin juga tidak. Apalagi dengan lifestyle saat ini, ya, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tidur yang tidak cukup, terus kemudian membuat kita itu bahwa saya harus kurus, tapi kurusnya itu seolah-olah seperti orang kelaparan dalam selnya, sehingga tidak akan berdampak terhadap kualitas sel yang akan dia miliki. Nah, saya normal weight, tapi dia nggak healthy lifestyle, sama juga. Saya gendut tapi saya healthy lifestyle. Gimana? Ya baiknya pada saat dia akan dihamilkan diperbaiki. Nah, salah satu contohnya adalah pada orang yang kurus, 30% mengidap PCOS.
literaturnya sempat menyebutkan seperti itu. Pada orang gemuk mungkin sampai dengan 70%. Walaupun orang berbicara bahwa PCOS itu kan harus ada gangguan menstruasi, harus ada itu kan ada grade-nya. Semakin berat, munculnya semakin hebat. Sehingga masalah yang paling sering dihadapi adalah masalah kesuburan. Nah, di sini kita harus melihat kalau saya sudah kadung saat ini bahwa saya BMI-nya rendah atau kurus. Apa yang harus saya lakukan? Saya kurusin lagi atau kita perbaiki? Nah, kita perbaiki apa yang ada di tubuh kita di antaranya. Seringkali pada saat ini makanan kita tidak terlalu sehat, komposisi gulanya terlalu tinggi. Walaupun saya nggak konsumsi gula, tapi makanan yang dikonsumsi adalah gula tinggi. Nah, jika seperti itu, apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi resistensi terhadap glukosa. Jika terjadi resistensi glukosa, dengan healthy lifestyle. Salah satunya apa? Saya tidurnya 8 jam, tapi mulai tidur jam 2 malam. Itu pun udah keliru. Jadi apa? Sebaiknya pola tidurnya baik, olahraganya pun baik. Ada yang menyebutkan bahwa 150 menit per minggu pada orang dengan kasus-kasus tertentu yang akan mengaktifkan gula darah yang resisten, maka olahraganya mungkin bisa ditambah. Apakah olahraganya itu harus olahraga berat? Saya harus lari? Tidak, jawabannya. Kita bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, terus kemudian kita itu bisa patokannya waktu, terus bisa menggunakan patokan heart rate, sehingga kita dapat mengaktifkan insulin growth factor, di mana dia mempunyai tugas untuk memperbaiki insulin dan menciptakan sel telur yang tadinya bantet menjadi berkembang sesuai dengan harapan. Pada saat masa subur, orang tersebut mempunyai potensi untuk bisa dihamilkan. Sedangkan untuk yang laki-laki, apa yang harus diperhatikan? Seringkali laki-laki ya udah gitu. Dan healthy lifestyle pada laki-laki harus, karena dia membawa sperma. Sperma itu adalah sebagian daripada hasil konsepsi. Jadi konsepsi itu dari wanita, sumbangan 23-nya, 23 dari yang laki-laki. Hormon seksnya sepasang. Jadi waktu bergabung 46 akan terjadi XY atau XX. Nah, sperma itu bagaimana kualitasnya agar terjaga baik? Ya, tidur cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang cukup ketat sehingga panas di area testikel, dan juga ada literatur yang pernah menyebutkan bahwa handphone pun akan berdampak terhadap kualitas sperma, sehingga ya alangkah baiknya kita tidak terlalu berdekatan dengan handphone, dalam arti kata disakuin dari pagi, siang, malam sampai tidur pun di dalam saku gitu. Nah, itu salah satu upaya untuk kita bisa meningkatkan kemungkinan konsepsi dikerjakan untuk lebih cepat. Oke, baik, terima kasih dokter. Cukup banyak yang menjelaskan. Jadi dok, berarti kalau buat ibu-ibu zaman sekarang suka nih kadang saya nggak nyemil, tapi saya minum kopi 3 kali lah sehari, tapi kopinya kopi instan atau kopi yang banyak kita jual di pasaran gitu ya. Jadi kayak itu juga potensi gula yang tinggi di kemudian hari. Jadi tetap harus diet seimbang, baik sebelum konsepsi maupun setelah konsepsi itu dimulai. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Pertanyaan kedua, tadi dokter sudah menyinggung soal peran dari pasangan laki-laki. Nah, apa aja sih dok yang perlu didiskusikan nih antara pasangan sebelum mempersiapkan kehamilan? Benarkah ada patokan umur yang membuat tingkat kehamilan itu lebih berhasil? Atau bagaimana dok sebenarnya? Ya, jadi dari beberapa literatur menyebutkan bahwa apabila seorang wanita mencapai usianya 35 tahun pada saat dia itu akan melahirkan atau IDD-nya 35, maka potensi untuk terjadinya kelainan pada janinnya meningkat. Nah, artinya bahwa kehamilan harus direncanakan sejak awal. Umpamanya gitu ya Dokter Almira, seorang wanita pada usia 23 tahun, dia itu udah memutuskan untuk mencari pasangannya. Pada saat 23,
ke 24, 25 dia menikah, 25 nanti saya mau hamilnya usia 31. Mungkin itu kurang bijak gitu ya, yang seperti itu. Kenapa? Disebutkan bahwa di bawah 30 kualitas dan jumlah daripada folikel itu akan lebih baik compare to di atas 30. Di atas 35 menurun dan kemungkinan kecacatan sampai dengan proporsinya bisa 40 kali lipat meningkat jika dilakukan konsepsi pada masa itu. Sehingga kita harus mengusahakan bahwa kita hidup sehat. Pada saat usia kita itu mencapai usia tersebut, kita masih memiliki sel-sel yang akan kita upayakan untuk menjadi janin tersebut dalam kondisi sehat. Jadi pada prinsipnya healthy lifestyle, dalam arti kata healthy itu bukan hanya di makanan aja, tapi lifestyle lainnya, olahraganya iya, tidurnya iya, konsumsi atau adanya kontaminasi dari polusi udara dan lain-lain. Walaupun itu termasuk sulit, paling tidak kita dapat memberikan satu keadaan pada tubuh kita sehingga tubuh kita itu merespon dengan baik dan siap untuk dihamilkan. Oke, baik. Jadi kalau saya bisa nangkep dari awal itu persiapannya harus matang dulu nih dok, gitu ya. Udah persiapannya matang, gaya hidupnya dijaga dan didiskusikan dulu nih kapan kita akan mempersiapkan kehamilan itu ya dok ya. Itu salah satu juga untuk menghindari kehamilan dari juga ya dok ya. Nah, melanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Kadang setelah kehamilan pertama berhasil, terus pada saat itu berpikir oh ya udah cukup satu, kita membesarkan dulu anak pertama. Belum direncanakan nih dok untuk kehamilan kedua. Belum anaknya 1 tahun udah mulai hamil lagi ibunya. Bagaimana itu dok? Kapan sih dok sebenarnya jarak yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan pertama dan selanjutnya idealnya dok? Ya, sebetulnya di sini ada interval of delivery. Jadi interval yang dianggap baik itu 2 sampai dengan 4 tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan suatu perencanaan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan. Salah satu contoh, dia sudah melahirkan. Pada saat awal, seorang wanita itu akan secara natural melakukan kontrasepsi. Pada saat awal setelah lahiran masuk di masa nifas kurang lebih sekitar 6 sampai 8 minggu. Setelah 8 minggu maka dia itu udah masuk di masa interval. Terkadang masa interval ini belum diselingi dengan mens. Kenapa? Karena pada saat itu ada hormon yang cukup tinggi di dalam tubuh seorang wanita pasca melahirkan yang disebut dengan prolaktin. Jadi dengan isap payudaranya, prolaktinnya naik, maka akan terjadi ejeksi dengan adanya oksitosin dan lain-lain. Kemudian dia bisa menyusui. Pada saat dia menyusui, otomatis kesuburan menurun. Jadi kontrasepsi alami kita bilang. Nah itu bisa bertahan sampai kapan? Sampai dengan 6 bulan. Kalau kita menyusuinya dengan baik. Kalau kita itu menyusuinya konsisten. Dalam arti konsisten tuh ya bolehlah kalau saya memberikan ASI pagi sampai siang, malam saya mau tidur aja. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kapan bayi mau, ibu memberikan. Itu akan memberikan dampak kontrasepsi sampai dengan 6 bulan pertama. Setelah itu apakah tetap akan bisa memberikan efek kontrasepsi? Bisa. Kalau ibu tersebut tetap memberikan ASI-nya yang cukup. Nah, pada saat memberikan ASI yang cukup, seorang wanita akan hilang menstruasinya atau aminorea sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau kita bilang 2 tahun, saya nggak mens 2 tahun, ya boleh-boleh saja. Tapi sering kejadiannya begini, Dr. Almira. Saya kan belum mens, kok saya udah hamil? Nah, edukasi itu yang paling penting. Jadi pada saat orang tersebut menyusui, rahimnya tipis. Pada saat dia itu memberikan makanan tambahan untuk si bayinya, kemungkinan air susunya menurun. Dari segini mungkin turun jadi segini.
Nah, pada saat dia turun, rahim berusaha untuk menebal. Karena sedotan daripada hisapan si bayi udah berkurang. Prolaktinnya turun, begitu prolaktinnya turun, indung telurnya menyiapkan telurnya menjadi matang. Telurnya pecah, begitu pecah, 2 minggu kemudian akan terjadi mens. Kalau dia berhubungan, pasti hamil. Jadi, itu bisa dijelaskan? Sangat bisa. Kan sebelum mens, tidak. Jadi patokannya bukan itu. Begitu kita komit bahwa 6 bulan, ASI eksklusif, baik, pertumbuhan janinnya baik, harusnya tidak akan terjadi kehamilan. Setelah itu ada baiknya. Jika kita menunda untuk interval yang baik, maka di situ udah ada porsinya untuk kita menggunakan kontrasepsi dengan pilihan. Baik. Berarti gak cuma dari segi ibunya, tapi juga dari segi bayinya itu juga peran penting untuk membantu kontrasepsi alaminya itu terjadi dengan baik ya dok ya. Baik, kita next ke pertanyaan berikutnya. Iya. Oke, dok. Jadi kan tadi kita udah ngebahas persiapan kehamilan, mulai dari gaya hidup, kemudian dari profil ibu dan calon ayah, kemudian kita juga melihat kondisi mendasar pada ibu sebelum hamil, lalu kita menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Sebenarnya ada hal penting apa sih dok yang mendasar yang paling sering dokter temui di praktek sehari-hari? 5 hal penting yang perlu diketahui seorang wanita sebelum mulai hamil. Yang pertama itu yang cukup, jadi gini, Dr. Amira, menurut literaturnya cocok. Hanya 7% orang yang mengkonsumsi asam folat sebelum dia conceive, sebelum dia hamil. 3 bulan sebelumnya itu hanya 7%. Nah, seringkali pasangan tuh datang, dok, saya positif. Apa yang udah Anda minum? Belum, kan saya ketemu dokter. Nah, edukasi ini yang perlu karena yang paling utama adalah asam folat. Karena dengan asam folat, kita berupaya untuk menghindarkan jangan sampai terjadi cacat tabung saraf pusat. Mungkin ya, bayi yang sering dibicarakan bahwa, bayinya waktu lahir nggak ada batok kepalanya, bibirnya sumbing. Nah, itu salah satu yang ditengarai bahwa asam folat. Terus yang kedua adalah konsumsi terhadap barang-barang yang sifatnya, saya bilang, maaf banget, racun. Racun itu artinya apa? Racun untuk sel kita jika akan dipakai untuk kehamilan. Ya, apa? Banyak sekali gitu ya, mulai dari logam berat, terus kemudian vitamin-vitamin yang dosisnya tinggi sekali, terus juga bisa dari polusi-polusi yang kita juga nggak tahu secara pasti, itu bisa berdampak yang cukup signifikan yang nanti akan berdampak dengan kualitas daripada konsepsi yang kita buat. Yang ketiga, terkait dengan makanan yang setidaknya mempunyai potensi untuk menyebabkan orang tersebut menjadi sulit untuk dihamilkan. Apa diantaranya? Komponen gula. Saya nggak bilang gula langsung, tapi komponen gula. Dr. Amira udah sempat sebutkan bahwa kalau kopi sachet gimana, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas dari beberapa saya baca literatur, 30%-nya atau sepertiganya adalah gula gitu. Nah, kalau seperti itu berapa angkanya gula? Kita boleh nggak boleh? Boleh. Berapa sih konsumsi gula yang kita diperbolehkan? Prinsip dasarnya adalah in, out, itu harus seimbang. Ada beberapa orang yang menerapkan bahwa defisit dari kalori. Tujuannya apa? Tujuannya kita tetap sehat, tambahan protein dan mikro dan makronutrients yang cukup, sehingga terbentuk adalah bukan gemuk atau naik berat badan karena fatnya yang meningkat, tapi massa otot. Betul. Terus yang ketiga, yang keempat, terkait makanan. Makanan apa? Seringkali orang bilang, gampang. Mikro dan makronutrients. Apa itu barang mikro dan makronutrients gitu ya? Mikronutrients. Ya kalau umpamanya kita berkaca ke belakang,
Mungkin nggak tuh ya, Dokter Almira waktu itu udah lahir atau belum. Dulu tuh semboyannya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kayaknya kalau lihat piring ada itunya 4 sehat 5 sempurna. Ternyata jika ditelaah itu benar bahwa mikro makronutrients ada di situ. Nah, dengan mikro dan makronutrients yang stabil dalam tubuh kita, maka kita berpotensi mempunyai sel-sel yang akan kita gunakan dalam kondisi baik. Nah, biasanya orang tuh ada kecenderungan kalau makan atau mengkonsumsi sesuatu tuh adalah yang kira-kira taste-nya enak. Tapi taste enak belum tentu baik gitu. Nah, biasanya sweet adalah salah satu yang paling yang paling diperlukan gitu, karena rasanya enak sehingga bisa berkelanjutan. Nah, salah satu contohnya biasanya pasangan ini udah memutuskan untuk menikah. Pada saat dia akan menikah 6 bulan lagi, program diet muncul di situ. Berat badannya sangat ideal karena kepentingannya buat apa? Buat kamera. Jadi buat kamera. Pada saat itu, oke. Nah, begitu dia udah menikah, kemudian dia menunda kehamilannya. Setahun kemudian kita ketemu, oke, pada saat Anda menikah, berat badan Anda berapa? Sekian. Saat ini naik ada sekilo, 2 kilo, 10 kilo dokter gitu. Nah, itu adalah deposito yang susah dibalik. Karena dengan deposito seperti itu, ada potensi kita akan berhadapan dengan hormon yang tidak stabil. Terus yang kelima adalah ada beberapa arahan atau literatur yang menyebutkan bahwa kita harus hidup sehat, tidur cukup, tidak terlalu malam. Penelitiannya tuh pernah saya baca, salah satu penelitian yang mungkin nggak nyambung lah di sini, bahwa ada satu komunitas diperiksa darah gulanya, dia disuruh tidur jam 10, yang satu lagi disuruh tidur jam 12 malam. Yang jam 10 malam gula darahnya lebih baik dibandingkan dengan jam 12 malam. Jadi artinya ada tidur early lebih baik dibandingkan dengan tidur yang larut. Nah, di sini poin utamanya adalah apa? Bugar. Kita harus bugar. Dengan bugar kita pasti akan baik. Nah, olahraga apa? Olahraga yang penting satu, konsisten. Jadi kalau kita udah mutusin olahraga, konsisten. Berapa? 30 menit sehari. Apa pertamanya? Bebas. Saya suka jalan-jalan. Saya bisanya cuma lari-lari. Saya mau weightlifting, silakan. Saya mau, karena untuk beberapa individu saat ini, kadang-kadang olahraganya itu musiman. Jadi lagi heboh apa, ikut. Lagi heboh sekarang tuh yang cukup banyak ibu-ibu muda itu apa? Muay Thai. Ya, Muay Thai. Itu cukup favorit. Sejak sekian lama yang lalu terkait olahraga, saya juga pernah bicara dengan beberapa pasien yang sulit banget di program hamilkan. Dia olahraganya sesimpel apa? Lari. Dengan lari, hamil lagi gitu. Jadi lebih bugar. Jadi prinsip dasarnya apapun olahraganya konsisten, minimal dikerjakan 150 menit dalam seminggu. Saya sudah olahraga hari ini 3 jam, berarti seminggu saya nggak bisa. Jadi cicil. Programnya apa? Installment gitu. Kita memberikan cicilan pada setiap harinya dengan 50. Intensitasnya gimana? Intensitasnya sedang. Baik dok, izin melanjutkan. Tadi kan 5 hal penting. Pertama dari gaya hidup, kemudian konsumsi turunan gula dok ya, turunan gula, kemudian zat-zat yang dalam tanda kutip beracun, kemudian olahraga yang cukup, dan stamina yang bugar. Itu mulai dari kecukupan tidur, kemudian secara gaya hidup pun juga dia istirahat, olahraga, dan asupan yang dimasukkan sesuai. Menyambung ke asupan nih dok. Ketika kita udah makan nih dok, kan tadi kita bilang maunya minimal 4 sehat 5 sempurna. Atau kalau sekarang dari Kemenkes isi piringku. Nah, ada sebagian mungkin ingin tetap menjaga berat badannya nggak naik-naik banget nih dok.
Kalau misalkan baru naik 10 kilo selama kehamilan mungkin masih oke. Tapi kalau udah tiba-tiba nginjek 20 kilo, 25, nah itu kayaknya udah stres tuh ibunya. Alhasil, sebagian mungkin akan memilih gaya hidup sehatnya jadi agak salah nih. Jadi dipelintir sedikit, jadinya lebih banyak salad. Atau kalau misalkan makan protein, mungkin proteinnya hanya telur atau dalam bentuk jamur. Tapi daging merah belum dapat. Nah, setelah dengan gaya hidup yang asupannya seperti itu, dok, saat hamil nanti apa aja sih dok resiko yang perlu dipantau pada si ibu hamil? Ya, jadi pertama yang tadi dokter Amira sampaikan bahwa kenaikan berat badan pada ibu hamil, siapa yang bertanggung jawab di sini? Kalau menurut saya bukan ibu hamilnya yang bertanggung jawab, tapi yang bertanggung jawab adalah sistem di keluarga. Yang pertama. Satu adalah orang terdekat, suami. Suami siap untuk menghamilkan istrinya. Jika siap, maka hamil adalah menggendong suatu produk kehamilan di dalam rahimnya dari mulai kecil menjadi besar. Jadi ada proses dari mulai kecil menjadi besar yang tidak boleh atau tidak mungkin mendadak dia. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah pada saat trimester pertama itu adalah hormon HCG yang cukup meningkat dan ada beberapa vitamin dan mineral dalam tubuh kita, vitamin B6. Jika kecukupan vitamin B6-nya itu kurang baik, stres terhadap lingkungan, support system pada saat kehamilan, maka terjadi mual muntah yang berlebihan. Walaupun literaturnya bilang, oh ini hormonal, tapi kan sebetulnya banyak di situ, ada multifaktorial. Nah, pada saat kita udah bisa mempersiapkan dari sisi persiapan tadi, maka seorang suami, mertua, orang tua, sahabat, kamu kan hamil, kok perutnya nggak kelihatan sih? Sedangkan perut ibu hamil baru kelihatan setelah usia kehamilannya. Kurang lebih si ibu hamil tersebut bisa melihat kurang lebih di usia 18-20 minggu. Baru kelihatan, oh iya ada benjol sedikit gitu. Orang luar bisa melihat setelah 7 bulan atau lebih. Tergantung daripada postur orang tersebut. Nah, di sini seringkali ada persepsi yang keliru bahwa kamu berdua makan 2 porsi. Itu yang keliru. Nah, sebetulnya apa yang harus kita camkan adalah tadi makanannya itu seimbang atau variatif. Saya nggak bisa makan 4 sayur variatif. Jadi makannya bagus pakai telur nggak bagus. Telurnya ada, tempenya ada, tahunya ada, sayurnya ada. Dan saya merekomendasi sayur kalau bisa dimatangkan karena mengurangi risiko infeksi yang disebabkan oleh karena yang kita nggak suka lah, mungkin toksoplasmosis dan lain-lain gitu ya. Daging pun harus dimatangkan. Kenapa? Karena ya prosesnya dari mulai si tokso tersebut menjadikan tokso itu terkonsumsi oleh orang itu ada proses. Nah di situ dimasakkan gitu ya. Nah pada saat kita sudah mengetahui bahwa support system kita benar, nah seringkali ibu hamil tuh ada rasa yang kurang enak. Pada saat trimester pertama dia terjadi penurunan berat badan. Jadi terjadi itu penurunan. Setelah itu baru terjadi peningkatan. Begitu terjadi peningkatan, makin drastis tinggi. Sedangkan kita tuh komit bahwa kalau bisa 1 bulan 1 kilo. Kalau orang gemuk nanti ada hitungannya berbeda. Itu jadi untuk yang normal weight boleh sampai dengan sekian. Untuk yang lean person sekian, overweight sekian, obesitas sekian. Kalau obesitas, hamil boleh nggak? Boleh. Naik berat badannya boleh nggak? Enggak. Jawaban. Jadi tidak naik berat badan. Terus gimana gitu? Nah itu manajemen makannya di situ. Bagaimana kalau dia tidak gemuk, tapi nutrisi ke janinnya cukup. Nah di sini kita harus lihat ya, pada orang hamil tuh lidahnya nggak enak, sedang enak, manis itu lebih oke. Begitu manis terus ketagihan maunya manis terus. Pada saat malam hari kita tuh biasanya menyarankan kalau bisa dinner itu jam 6, jam 7 terlambatnya. Nah jam 10 ibu hamil akan ngapain?
Nah, karena satu dan lain hal akan makan. Nah, makan tuh apa yang akan dimakan? Itu poinnya. Begitu yang dimakannya adalah makanan-makanan yang berpotensi untuk menyimpan gula banyak. Salah satu contoh. Yang cukup banyak saya bukan ini, tapi aduan dari si pasien, kamu naik banyak banget ya. Boleh saya tahu kalau Anda malam lapar makannya apa? Suami beliin martabak manis. Oke, saya bilang dengan martabak manis ya kita bisa hitung lah kalorinya berapa. Nah, gimana caranya? Bukan nggak boleh makan, makanlah makanan yang kalorinya rendah, mengenyangkan, dan bayinya tidak dikondisikan dapat gula tendang-tendang, ibunya nggak bisa tidur, nanti akan masuk di fase yang disebut dengan insomnia pada kehamilan. Nah, kalau itu udah bisa kita manage dengan baik, kita educate dengan baik, lingkungan itu dijelaskan oleh pasangan tersebut, mah, pa, katanya begini-begini akan lebih baik, sehingga makanannya nggak perlu berlebihan. Nah, untuk makanan yang tadi Dr. Almira sampaikan, semua itu sebetulnya bukan nggak boleh kalori dari nasi. Boleh nggak makan nasi? Silahkan makan nasi, porsinya bagaimana. Gimana proteinnya? Silahkan protein. Nah, protein itu nanti kita cukupannya gimana. Nah, salah satu sekarang juga yang banyak dibicarakan tentang kolin. Kolin sendiri, wah, sesuatu yang sifatnya fantastis. Janin diasumsikan akan berkembang otaknya jauh lebih baik. Nah, saat ini orang akan berburu, saya minum tablet kolin gitu. Padahal di makanan juga ada. Betul. Nah, sebetulnya tidak semua harus dengan yang bermahal-mahalan. Tapi kita mengkonsumsi sesuatu yang benar. Begitu mengkonsumsi yang benar, maka nutrisi yang akan masuk ke dalam plasenta dan tali pusar itu adalah saripati makanan. Gitu, sehingga perkembangan daripada janin tersebut akan optimal. Jadi nggak harus salmon dok, ikan kembung boleh, ikan laut boleh. Jadi nggak harus salmon, nggak harus makan yang mahal, nggak harus yang salad kekinian ya dok ya. Apalagi harusnya matang. Betul. Jadi harus yang matang, sahabat berani ya. Nah dok, melanjutkan. Jadi selama pemantauan kehamilan nih dok, tadi dokter udah sempat menyinggung soal pemantauan berat badan. Nah, selama kehamilan tentu nggak cuma pemantauan berat badan ibu, tapi juga kenaikan berat badan janin. Nah, selain kenaikan berat badan janin, apalagi sih dok yang perlu ibu hamil waspadai nih dok selama kehamilan untuk mempersiapkan bahwa ketika lahir bayi ini sehat tanpa kurang suatu apapun. Jadi yang pertama tadi udah disampaikan oleh Dr. Almira, jangan terlalu panik pada saat awal kehamilan berat badannya turun. Yang penting tetap konsumsi cairan, tetap konsumsi makanan walaupun cuma ngemil-ngemil. Terus yang kedua adalah kontrol daripada kenaikan berat badan. Lihat daripada nutrisi yang kita konsumsi, tambahkan vitamin-vitamin yang selayaknya memang kita harus melakukan konsumsi. Nah, di antara itu apa yang harus kita kerjakan? Pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium pada saat awal kita harus tahu HB kita berapa. Oh, saya kalau hamil langsung aja minum penambah darah boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh. Tapi kalau umpamanya kita punya toolsnya, ada tempatnya, kita bisa lihat gitu. Apakah HB kita kurang? Apakah komponen daripada HB itu baik? Apakah ada yang namanya thalassemia gitu, sehingga kita bisa memberikan makanan-makanan yang kira-kira bisa mendukung ke arah sana. Terus yang kedua, kita melakukan ultrasonografi. Nah, ultrasonografi ini banyak kita lihat menjadi salah satu tools dokter untuk menyatakan kehamilannya baik atau tidak. Nah, sebetulnya ada momen beberapa yang harus kita kerjakan di sini. Satu, untuk melihat bahwa oh iya benar hamilnya tidak di luar kandungan. Yang kedua, denyut jantungnya terlihat bisa. Nah, momen yang paling penting itu di trimester 1 adalah kita bisa melihat di akhir trimester 1 11 sampai dengan 13 minggu plus 6 hari itu kita melihat potensi adanya soft marker daripada kelainan genetik. Salah satu yang dilihat adalah tulang hidungnya ada atau tidak, nukalnya seperti apa. Apa nukal? Nukal itu adalah tengkuk, ada cairan di bawah kulit di daerah lehernya janin yang kita lihat. Terus ada juga ductus venosus yang harus kita lihat.
Nah, jika itu sudah kita bisa lihat, maka reguler pemeriksaan, kita lihat dari pemeriksaan mulai timbang berat badan, tensi, karena potensi diabetes meningkat, hipertensi juga meningkat. Terus juga kita melihat pada pemeriksaan USG untuk penapisan adanya kecacatan. Di 20 minggu, 22 minggu apa? Anatomic scan. Anatomi secara keseluruhan dari atas sampai bawah kita lihat. Apakah ada kelainan atau tidak. Apa yang harus kita lihat? Plasentanya ada di mana? Terus kemudian blood flow-nya bagus atau tidak? Air ketubannya cukup atau tidak? Terus posisi bayi menjadi penting pada saat setelah 7 bulan. Kenapa? Karena persiapan untuk melahirkan. Nah, di situ ada yang bilang bahwa saya mau 4D, boleh nggak? 4D adalah salah satu bahasa yang disampaikan oleh pasien yang sebetulnya adalah screening secara keseluruhan daripada kesehatan janin yang mempunyai benefit tambahan entertain. Bisa lihat mukanya, lihat jarinya, lihat mimiknya gitu. Itu boleh dikerjakan, tidak ada masalah. Sampai dengan nanti kita melihat apakah air ketuban ini bisa termaintain baik sampai dengan mau melahirkan, atau memang terlalu banyak atau malah surut. Karena kejadian surut pun nggak bagus untuk perkembangan motorik tangan dan kakinya. Kebanyakan pun nggak bagus karena bisa aja terpelintir, ataupun bisa karena diabetes dia ada yang namanya fatal sudden death. Berarti sahabat Brawijaya jangan salah fokus ya. Kalau misalkan kita 4D itu sebenarnya mau lihat anatomi secara keseluruhan nih bayinya ya dok ya. Satu-satunya kecacatan gitu ya. Jadi bukan cuma mau ngeliat mikanya mirip siapa, mirip papa, mirip mama gitu ya dok. Sama mau lihat kira-kira jenis kelaminnya apa, kan kadang ada ibu-ibu ya dok ya. Baru nyampe ruangan, baru naro alat USG-nya yang ditanya, dok jenis kelaminnya perempuan apa laki gitu. Padahal dokternya mau lihat ada nukalnya bagaimana, jari-jarinya lengkap atau tidak, jantungnya bagaimana ya dok ya? Oke, baik dok. Selanjutnya nih dok, kalau misalkan selama proses tadi dari persiapan kehamilan sudah baik, lalu selama pemantauan kehamilan mungkin ada problem yang ditemukan, misalkan gula darahnya yang terganggu atau tekanan darahnya yang belum terkontrol, bagaimana nih dok seorang pasangan ini mempersiapkan proses persalinannya? Jadi kalau untuk bicara dengan kesehatan kehamilan, jika sehat ikuti alur seperti biasa. Tapi kalau begitu kita menemukan masalah, kita bilang bahwa ini high risk pregnancy. Jadi high risk pregnancy itu sebetulnya apa? Maaf, kalau orang tersebut baru bisa dihamilkan setelah 10 tahun, kita bilang high risk pregnancy. Dia ada hipertensi sebelumnya atau hipertensi pada saat hamilan atau yang disebut preeklamsia, dia masuk high risk pregnancy. Terus kemudian diabetes. Nah, pada dasarnya adalah kita harus bisa memberikan suatu way out atau jalan keluar untuk ibu hamil yang bayinya sehat dan ibunya pun diminimize terjadinya suatu efek samping daripada kehamilan tadi. Gimana nih caranya? Kita yang pertama mendeteksi dulu dengan melakukan screening tadi. Dengan melakukan USG pada kehamilan di atas 20 minggu, kita udah bisa melihat Dokter Almira, adanya notching. Notching itu berarti makannya terganggu nih. Resikonya apa? Kalau tidak terjadi hipertensi, mungkin terjadi IUGR atau pertumbuhan janin terhambat, bayinya kecil gitu, air ketubannya sedikit, itu bisa terjadi. Nah, kalau udah ketemu seperti itu berarti apa? Kita harus perbaiki. Kadang-kadang kalau perbaikannya itu tidak terlalu mudah, kita harus melakukan multidisipliner. Dokter obgyn saja belum tentu cukup. Ada feto maternal di situ, ada internis di situ, ada psikolog di situ. Terkadang kita sampai perlu, kalau sudah ini akan menyangkut sampai dengan psikisnya si ibu hamil terganggu, maka kita harus siapkan psikolog sampai dengan psikiatri. Karena satu kehamilan ini harus dijaga dengan baik dan ditangani oleh kita sebagai tenaga profesional, yang kami harapkan adalah outcome atau luaran daripada kehamilannya, ibunya sehat, janinnya brilian,
dan tidak ada komplikasi. Baik, Dok. Berarti sebenarnya penanganan itu pada akhirnya akan multidisiplin ketika ditemukan problem selama proses pemantauan ya, Dok. Kemudian, Dok, bagaimana sih, Dok, diskusi itu berjalan ketika mulai mau milih fasilitas kesehatan nih? Kadang ada ibu yang mungkin mikir, aduh, baik-baik aja kok selama hamil, jadi mungkin pas semester 3 jarang kontrol, padahal di situ waktunya sering kontrol. Atau misalkan memilih untuk bersalin dengan yang high risk pregnancy itu kriteria rumah sakitnya seperti apa gitu, dan tim apa aja sih yang terkait yang dibutuhkan untuk mendampingi persalinan ini gitu, Dok. Jadi untuk persalinan itu ada yang persalinan yang tanpa penyulit, ada yang dengan penyulit. Salah satunya yang tidak dengan penyulit, maka lahiran itu adalah sesuatu yang prosesnya alamiah. Jadi bisa dikerjakan di fasilitas kesehatan dimanapun. Kemampuannya adalah untuk melahirkan yang betul-betul normal, bidan pun bisa. Jadi kalau kita bicara Indonesia yang sangat luas, di sana tidak ada dokter, bidan mampu, yang terlatih. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang di atasnya mungkin seperti puskesmas, yang sudah ada dokter jaganya, terkadang ada dokter obgynnya, kemudian sampai dengan di rumah sakit tipe C, tipe B, dan tipe A. Nah, di sini kita harus melihat dan membaca bahwa saya masuk di grup yang mana sebagai seorang ibu hamil, dan itu harus didiskusikan bersama dokternya. Oh, Anda low risk. Nah, kalau low risk masih mungkin nggak kejadiannya A, B, C, D mungkin. Salah satunya yang harus dipertimbangkan apa? Jika ada kesulitan yang cukup serius, maka harus ada critical care. Nah, critical care apa? Critical care ibu adalah ICU, critical care bayi adalah neonatal ICU. Nah, ini juga sebagai salah satu pertimbangan sehingga orang itu untuk memutuskan, kita lihat dulu. Oke, saya hamil 28 minggu, pecah ketuban, saya mau melahirkan di mana? Di rumah aja di Cawan. Karena ini membutuhkan critical care untuk neonatal. Jadi kita harus siapkan di rumah sakit yang memiliki neonatal dokter dan alat yang mumpuni untuk bisa mensupport. Kalau umpamanya kita berhadapan dengan suatu hipertensi pada kehamilan, mau preeklamsia atau yang lainnya, maka kita harus memikirkan untuk memilih rumah sakit yang ada dokter jantungnya, ada dokter sarafnya. Jangan dianggap simple bahwa kalau kayak begitu tensinya tinggi, udah kasih obat hipertensi. Komplikasinya bisa sampai dengan stroke. Komplikasi lainnya juga bisa terjadi perdarahan. Komplikasi lain-lainnya juga mungkin masih banyak yang bisa disebutkan, walaupun itu semua adalah potensi untuk menjadi suatu outcome yang tidak baik, sehingga kita siapkan tempat bersalin itu adalah sesuai dengan keadaan daripada ibu hamil tersebut dalam kondisi seperti apa. Oke, Dok, memasuki trimester 3, biasanya di sini udah masa-masa sering kontrol ke dokter, kemudian udah mulai mempersiapkan nih, selain persiapan untuk persalinan, untuk baju-baju baby, sudah mulai mungkin kalau ada ibu-ibu yang mau entertainment, mengabadikan momen saat lahir, ada ya. Tapi untuk persalinannya, fasilitas kesehatannya nih, Dok, kapan sih selain kita membahas untuk di-refer, memilih fasilitas kesehatan, lalu kapan mulai mau konsul untuk laktasi, Dok? Ya. Nah, itu kapan, Dok? Ya. Jadi trimester 3 jika kita sudah masuk di fase itu, maka janin diasumsikan dengan fasilitas yang cukup, dia itu mungkin sampai dengan 80% dapat hidup. Jadi starting 28 minggu itu dapat hidup, sehingga kita harus berpikir jika orang bilang amit-amit lah gitu ya, terjadi 2-3%-nya kan bisa terjadi yang disebut dengan ketuban pecah dini gitu. Begitu dia pecah atau kontraksi prematur, terus kemudian dia terjadi persalinan, maka yang harus difikirkan adalah satu, fasilitas bayi yang dilahirkan harus bisa dihandle oleh fasilitas kesehatan tersebut.
Terus yang kedua, kita juga harus melihat bahwa saat ini dokter memberikan notes nggak untuk saya jika ada apa penyakit penyerta pada saat kehamilan tersebut. Jika, oh Anda baik-baik saja, oh Anda cukup bulan, oh Anda gitu, maka kita masuk dalam kehamilan yang low risk. Kalau kita begitu ada catatan, Anda itu ada hipertensi, Anda itu ada diabetes, Anda itu ada penyakit autoimun gitu. Apa yang harus kita kerjakan? Sama, kita memutuskan memilih fasilitas yang lebih lengkap sehingga apabila dibutuhkan kita tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pertolongan cepat. Yang ketiga, kita harus meyakini juga bahwa hasil pemeriksaan laboratorium ataupun imaging yang ada seperti USG, baik USG biasa ataupun USG orang bilang fetal maternal atau 4 dimensi, menyebutkan bahwa ada kemungkinan kecurigaan darah yang ada saat ini di tubuh ibu hamil tersebut kurang. Salah satunya anemia. Nah, anemia karena apa? Ya mungkin yang sangat susah dihindarkan adalah jika thalassemia. Maka kita harus memilih juga fasilitas yang memiliki untuk dapat melakukan transfusi dengan mudah. Jadi kita harus melihat secara komprehensif apakah kita itu masuk dalam golongan mana. Kita golongan low risk, medium risk, atau high risk. Begitu kita minum high risk, maka kita cari rumah sakit selengkap mungkin. Kita masuk di medium risk, mungkin dari fase yang paling bawah, mungkin dari puskesmas, mungkin dirujuk ke rumah sakit tipe di atasnya. Pada dasarnya, prinsip daripada dokter yang akan melakukan assessment, akan memberikan info ke ibu, dan ibu tersebut dengan keluarga harus dapat mengabsorb apa yang disampaikan untuk mempersiapkan plan daripada persalinan. Nah, plan persalinan sendiri kan sering tanya, dokter saya bisa lahir normal atau sesar? Ibu umur kehamilan 5 minggu. Terlalu awal untuk kita bisa ngomong seperti itu. Jadi prinsip dasarnya saya sekalian sampaikan bahwa untuk bersalin itu ada 2 caranya. Dengan sesar dan normal. Kurang lebih 80% sampai 90% semua kehamilan akan bersalin normal. Bagaimana caranya? Kita ikuti apa yang udah kita bahas tadi. Jadi dari mulai asupan gizi, kesehatan, psikologi, dan juga hasil laboratorium yang cukup baik sehingga kita bisa melakukan persalinan itu dengan baik. 1, jangan lupa exercise. Nah, biasanya untuk persalinan normal itu akan gagal menjadi persalinan bedah sesar jika ada alasannya apa? Indikasi dari ibunya punya panggulnya sempit, ya udah nggak bisa, mau diapain lagi. Indikasi dari janin rupanya posisinya bokong melintang, terus plasentanya menutupi jalan lahir. Nah, kalau yang seperti itu pokoknya saya mau tidak bisa kalau yang seperti itu, karena ada yang memang dia harus dilahirkan dengan cara bedah sesar. Ada yang intermediate di situ, lahiran bersalin normal, dia macet, dilakukan assessment. Setelah dilakukan assessment, maka lanjutannya adalah kita melakukan perbaikan dari kontraksinya. Terus kemudian dia sudah mau mengejan atau sedang mengejan tapi tidak lahir-lahir. Janinnya dari pemeriksaan memenuhi syarat untuk lahir normal, maka ada namanya assisted. Assistednya dengan apa? Ada yang menggunakan vakum, ada yang menggunakan forceps gitu. Nah, sedangkan kalau kita sudah memutuskan sampai dengan titik tersebut itu tidak ada kendala, kita harus cukup yakin bahwa itu bisa dikerjakan. Oke, baik. Jadi pemilihannya banyak ya dok, nggak cuma untuk dari kondisi ibu, tapi kondisi janinnya juga harus diperhatikan. Jadi bisa aja mungkin ibunya kondisinya low risk, tapi bayinya terancam untuk pertumbuhan janin terhambat. Itu juga salah satu pemilihan untuk vaskesnya ya dok ya, berarti ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya nih dok,
kalau konseling laktasi. Konseling laktasi itu apakah perlu dilakukan di trimester 3 atau nanti bisa ya udah deh nanti aja kalau misalkan udah lahir, biasanya ada ibu-ibu yang seperti itu. Nah, baiknya seperti apa sih, Dok? Ya. Untuk laktasi sendiri ini adalah satu peran penting dari seorang ibu yang mempersiapkan untuk menyusui anaknya gitu. Nah, kapan sih sebetulnya yang terbaik? Tidak boleh dikerjakan setelah melahirkan. Sebelum harus. Karena apa? Dari semua payudara itu ada mempunyai tipe-tipe nipple-nya. Ada tipe nipple yang begini, begitu, sehingga ini yang retracted atau yang tertarik ke belakang atau yang ya banyak gitu. Ada yang ya bahasanya saya kurang paham gitu ya, tapi perlu dilakukan treatment sebelum terjadi persalinan. Setelah terjadi persalinan itu kan harus dilihat ulang. Tujuannya untuk melihat udah benar belum attachment-nya, udah benar belum cara menyusuinya. Yang penting itu kalau umpamanya mulutnya bayi masuk di nipple-nya, terus kemudian dia seperti ngunyah-ngunyah, terus kemudian asinya seperti keluar, ya udah cukup. Tidak begitu yang benar, karena kita hindarkan bu sui itu trauma terhadap menyusui yang sakit sekali karena posisi sakit, berdarah, terus kemudian begitu mau nyusuin, begitu bayinya datang gitu, belum apa-apa udah. Jadi wah ini bisa sedikit sih ibunya kalau kayak begini. Jadi sehingga apa? Perlu. Jadi ada attachment-nya berapa kali? Ya minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Jadi kita lihat di assess. Oke, udah menyusui. Dilihat juga dari dokter anaknya, naik nggak sih berat badannya? Berarti ini belum optimal. Ini harus dilakukan A, B, C, D. Apa yang bisa menjadikan edukasi buat ibu tersebut sehingga menyusui dengan benar. Baik, berarti memang kalau untuk di trimester 3 persiapannya nggak hanya untuk persalinan hari H, tapi juga kehidupan pasca persalinannya ya, Dok, terutama untuk menyusuinya sendiri. Baik, mungkin kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Kita ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Jadi kita mau mengupas mitos atau fakta yang bisa dijawab oleh Dokter Objit. Oke, Dok, siap? Oke. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Bisa tahu mandul atau tidak hanya dari siklus menstruasi aja? Kalau satu jawaban itu mitos. Karena yang menyebabkan kehamilan itu ada faktor laki-laki dan perempuan. Yang namanya menstruasi yang tidak teratur banyak permasalahannya. Masih banyak lagi yang menyebabkan kemandulan lainnya, salah satu salurannya. Jadi kita pikirkan bahwa sel telur keluar, salurannya tidak ada blockage, tempat tinggalnya atau endometriumnya baik. Itu untuk perempuannya. Oke, berarti nggak cuma faktor perempuan, tapi ada laki-laki juga loh ya. Kemudian pertanyaan kedua, mitos atau fakta? Bentuk tubuh susah kembali jika SC, Dok? Mitos. Kenapa mitos? Karena seringkali orang yang sudah melahirkan sesar, dia berasumsi akan lebih nyeri dibandingkan dengan yang lahir normal. Sebetulnya tidak seperti itu, karena ada manajemen nyeri yang cukup baik. Dan biasanya juga untuk melakukan exercise pada orang yang telah melakukan bedah sesar lebih lambat, sehingga di situ akan menumpuk kelebihan kalori yang susah untuk diturunkan. Sebetulnya jawabannya adalah dengan exercise yang baik, dengan konsumsi makanan yang baik, akan kembali normal. Oke, jadi mau persalinan apapun tetap bisa, asal exercise yang benar ya, Dok ya. Oke. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta? Karena nikah muda jadi rentan akan kena kanker. Ya, mitos. Kenapa? Ini ada literatur yang udah cukup lama bahwa ada mukosanya, junction antara mulut rahim bagian dalam dan luar itu yang masih membuka, sehingga itu dicurigai lebih mudah untuk menyebabkan cervical cancer. Dari penelitian menyebutkan bahwa hampir 98% kalau tidak salah penyebab kanker serviks itu adalah virus HPV. Nah, sehingga jawabannya jelas, itu mitos. Oke.
Jadi nikah muda bukan faktor buat bikin kanker ya sahabat Brawijaya. Banyak faktor lainnya terutama HPV itu sendiri ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya. Mitos atau fakta? Kalau ibu hamil rajin olahraga lebih gampang lahiran normal? Fakta. Oke, gimana dok? Karena dengan kita melakukan olahraga, fitness level kita lebih baik, pernafasan kita lebih baik. Terus kemudian pada saat kita diberikan instruksi untuk meneran, itu akan cukup baik. Oke, berarti salah satu olahraga itu aspek penting ya dok untuk selama kehamilan. Jadi bukan berarti dengan berbadan 2 justru malah nggak mau olahraga. Baik, jadi sahabat Brawijaya, olahraga itu ternyata dari Dr. Uf tetap harus dikerjakan sebelum hamil, saat hamil, bahkan setelah hamil. Dan disesuaikan dengan intensitasnya ya dok ya, gitu. Tentu olahraga ibu hamil ada sendiri nih sahabat Brawijaya. Oke, baik. Kayaknya hari ini banyak pengetahuan baru yang saya dapetin dari Dr. Uf. Terima kasih banyak Dr. Uf atas penjelasannya yang sangat banyak. Hari ini kita udah belajar banyak banget dari sahabat Brawijaya bahwa fitness level seorang wanita, kemudian lifestyle, lalu juga peran dari pria itu salah satu pendukung untuk suksesnya kehamilan ya dok. Jadi mungkin kalau kata ibu-ibu netizen, jangan salahkan bunda mengandung ya dok ya, karena banyak banget faktornya nih, terutama support system. Tadi dokter udah sempat menyinggung bahwa support system ini sedikit banyak mungkin gak semua orang tapi itu adalah faktor penting untuk mensukseskan proses kehamilan ibu. 9 bulan itu panjang waktunya ya dok ya. Jadi kalau nggak cuma dari ibu, tapi harus ada peran suami, peran ibu, mertua, teman, sahabat, semuanya ya dok ya. Sama kesimpulannya mungkin adalah ketika nanti teman-teman sahabat Brawijaya udah menemukan nih ada problem atau mungkin dari sebelum hamil nih, mungkin udah ngerasa kok kayaknya aku menstruasinya nggak teratur atau apa, lebih baik langsung dikonsultasikan ke dokter ya dok ya, ke dokter obgyn, supaya sebelum hamil udah ketahuan nih problemnya apa. Betul ya dok ya, gitu. Jadi nggak cuma kita mempersiapkan pasangannya, tapi kita mempersiapkan diri kita sebagai wanita untuk siap dihamili dan siap menjalani kehamilan. Oke, terima kasih banyak Dr. Uf Bagazi atas waktunya. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya dok. Oke, sahabat Brawijaya, terima kasih atas podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke kerabat dan keluarga Anda yang dikiranya membutuhkan informasi ini. Saksikan terus video edukasi lainnya di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Saya Dr. Almira izin pamit. Makin paham, makin sehat. Bye-bye.